KPK, Kejaksaan, bahkan pengadilan tak bisa serta-merta memproses hukum atau menggeledah anggota Polri yang tersangkut kasus hukum. Ada telegram rahasia Polri yang meminta penegak hukum dalam memproses hukum anggota Polri harus meminta izin Kapolri. Telegram rahasia yang dikeluarkan Divisi Propam Polri pada tanggal 14 Desember 2016 memicu kontroversial. Betapa tidak, telegram rahasia yang disebarkan ke kepolisian daerah ini meminta kepada KPK, Kejaksaan, dan pengadilan dalam memproses hukum anggota Polri harus seizin Kapolri. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter, menilai telegram rahasia itu tidak pro penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi. Apa legitimasi atau apa dasar legitimasi bagi Kapolri untuk mengatur lembaga-lembaga lain yang ada di luar yurisdiksinya gitu ya. Kemudian mengatur soal KPK, mengatur juga Kejaksaan dan termasuk pengadilan. Nah, ini kan sebetulnya jadi pertanyaan gitu. Apa sebetulnya reasonnya? Jadi kalau misalnya betul telegram ini dikeluarkan gitu ya dan diketahui oleh Kapolri pengeluarannya dan di penyebarluasannya ke Kapolda atau ke kepolisian di bawahnya Kapolri gitu ya, itu harus diklarifikasi gitu atau bahkan dicabut. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui ada telegram rahasia yang dikeluarkan Kadif Propam Polri. Namun telegram itu diakuinya hanya bersifat internal atau tidak terkait pihak luar. Ini kan edaran yang sifatnya internal, bukan eksternal, internal. Kepada anggota-anggota, kalau yang dipanggil, yang berurusan dengan hukum, lain-lain, mereka memberitahu kepada atasannya masing-masing. Di tingkat Mabes Polri, Kapolri CQ Propam, Kadif Propam. Di tingkat Polda, CQ kepada Kabid Propam masing-masing. Sehingga ketika pimpinan ditanya, ya, mereka paham dan bisa memberikan pendampingan karena mereka anggota Polri dalam rangka tugasnya mungkin. Polri memang tak bisa mengatur lembaga penegak hukum lain, apalagi hanya dengan berbekal telegram rahasia dari Kadif Propam. Masing-masing lembaga penegak hukum telah memiliki kewenangan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun secara khusus dalam undang-undang tersendiri. KPK sendiri seperti dalam undang-undangnya memiliki kewenangan menyelidiki kasus yang berkaitan dengan lembaga penegak hukum apapun, tak terkecuali polisi. Tim Liputan Metro TV. Topik mengenai telegram Polri yang memicu kontroversi, sudah ada dua narasumber yang hadir di studio. Yang pertama adalah Kombes Pol Rikwanto, Karopenmas Polri. Selamat malam Pak Rikwanto. Selamat malam. Di sebelah kanan saya ada Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana. Selamat malam Pak Fikar. Mbak Julpia. Ya, saya ke Pak Rikwanto terlebih dahulu. Pak Rikwanto, surat telegram Polri ini memicu kontroversi. Apakah sebetulnya Kapolri ini memang bermaksud untuk meminta KPK, Kejaksaan, dan pengadilan untuk minta izin dulu ke Kapolri kalau melakukan tindakan terhadap anggota Polri? Yang pertama, surat telegram itu hal yang biasa ya kita buat berkaitan dengan situasi kondisi yang ada. Seperti mau menghadapi Natal, Tahun Baru, dan lain-lain. Menghadapi musim hujan juga kadang-kadang, menghadapi begal, dan lain-lain. Ini salah satu surat telegram yang sifatnya mengulang kembali, merefresh. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, ini hanya masalah redaksionalnya saja di sini ya. Di sini ada izin Kapolri. Ya, izin dimaksud itu internal. Artinya sepengetahuan Kapolri. Di bawahnya ada Kapolda, ada Kapolres. Jadi di rujukannya itu ada upaya-upaya pemanggilan oleh aparat penegak hukum lain yang tidak diketahui oleh pimpinan Polri. Nah, tidak diketahuinya ini mereka berkegiatan dalam proses hukum anggota Polri ini, tapi dia lupa dia membawa organisasi Polri. Dan kadangkala sudah menjadi polemik, kredit. Baru organisasi tahu, loh kok bisa begitu. Oke. Nah, artinya harusnya dari awal sudah diketahui dan ada pendampingan di situ. Jadi maksudnya di sini kan ada kata-kata Pak, agar melalui izin Kapolri. Nah, ini sebetulnya siapa yang dimaksud harus minta izin Kapolri? Ini masalah redaksional ya, jadi saya jelaskan. Maksudnya ini sepengetahuan ya. Jadi tetap mengacu kepada yang poin B-nya ini. Banyak yang tidak diketahui. Jadi diulangi kembali PR ini, izin Kapolri maksudnya adalah sepengetahuan pimpinan. Jadi pimpinan tiap level itu harus tahu masalah-masalah di anggota, dan anggota yang bermasalah itu agar juga melaporkan dia punya masalah apa, sehingga pada waktu dia bermasalah akan diberikan pendampingan baik oleh bidang propam
atau divisi propam atau divisi hukum. Oke, dipertegas sekali lagi Pak. Ya. Jadi maksudnya penegak hukum, KPK, kejaksaan ataupun pengadilan ini di sini tidak hanya ada sifatnya pemberitahuan Ya, atau harus minta izin? Tidak ada urusannya dengan penegak hukum lain di sini ya. Tidak ada urusannya. Ini internal. Jadi sifatnya ke dalam. Jadi silakan penegak hukum lain seperti KPK, kejaksaan dan lain-lain itu melaksanakan fungsi penegak hukum yang seperti yang tercantum dalam KUHP, ya, ketentuan undang-undang yang ada. Tidak ada mereduksi sama sekali, tidak ada menghalangi sama sekali. Yang kita permasalahkan internal kita. Jadi apabila anggota siapapun bermasalah dengan hukum, ada melibatkan instansi Polri, institusi Polri karena di anggota Polri, itu agar melapor pimpinannya dan diketua pimpinannya dan pimpinannya memberikan arahan kepadanya sampai kepada pendampingan. Jadi sifatnya pemberitahuan, anggotanya yang memberitahukan kepada pimpinan. Ya, kita akan kalau pimpinannya tahu, alhamdulillah dari awal ya. Kalau dia tidak tahu karena banyaknya anggota tersebut aktif melaporkan kepada pimpinannya. Tetapi mengapa bunyi redaksionalnya seperti ini ya Pak? Saya Ini katakan di memicu awal kan. pertanyaan. Ya, memang sebelum ini diundang ke TV juga, saya membaca pertama ini pasti masalah ini karena multi tafsirnya muncul di sini kan. Seolah-olah ada indikasi bahwasanya polisi membentengi diri, membatasi diri, membuat barrier kalau ada penegak hukum yang masuk ke sini, kita halangi rame-rame, tunggu instruksi Kapolri, kan begitu kan? Seolah-olah, tapi tidak begitu sebenarnya. Oke, tidak begitu. Kalau Pak Fikar melihat surat telegramnya dengan bunyi seperti itu, melihatnya itu wajar atau memang bisa memicu potensi masalah? Nomor satu, syarat saya dirubah redaksinya. Supaya tidak menimbulkan kesan bahwa instruksi Kapolri itu, telegram Kapolri itu melawan undang-undang. Itu yang harus dihindari. Kan penjelasan Pak Rikwanto tadi itu kan jelas. Itu internal sebenarnya Cuma sekarang zamannya tidak ada surat yang bersifat internal karena jarum jatuh pun di mana bisa diketahui oleh orang ya. Tersebar juga ya. Ya, tersebar juga. Yang menarik gini, kan tidak hanya Kapolri, di institusi penegak hukum lain pun juga ada sebenarnya, umpamanya surat edaran Mahkamah Agung. Nah, ya, itu sebenarnya kan cuma mengikat hakim-hakim gitu. Tapi justru itu dalam praktek menjadi hukum, ya, menjadi sesuatu yang diikuti gitu. Seolah-olah itu mengisi kekosongan hukum dan hukum itu dipakai gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dibenahi gitu ya. Kalau dia berupa peraturan Mahkamah Agung, mungkin itu peraturan masih bisa diterima ya, artinya dia gradasinya di bawah undang-undang masih bisa diterima. Tetapi kalau ketika surat edaran itu kan semacam tidak beda dengan telegram saya kira itu ya kan, surat edaran yang diedarkan ke hakim-hakim. Jadi kekuatan hukumnya sebetulnya seperti apa kalau kayak telegram seperti ini? Internal ya, hanya internal. Dan kalau nggak tahu ya, kalau di kepolisian, saya kira di semua organisasi subordinasi itu ada bahwa atasan itu mengatur bawahan atau bawahan itu harus patuh pada atasan, itu pasti ya. Karena itu yang bersifat telegram atau instruksi atau surat edaran ya, itu biasanya mengikat jadi semacam aturan. Ya, aturan oleh bawahan itu dipegang sebagai aturan. Tapi sekali lagi kita negara hukum, nggak boleh itu ya, artinya itu berlaku kepada keluar kemudian menegasikan izin pengadilan, menegasikan kewenangan-kewenangan lain, itu yang nggak boleh gitu. Oke, kalau seperti ini bunyinya seperti seolah-olah mau mengatur lembaga penegak hukum lain, Pak ya? Betul. Itu saya gini, kalau soal itu tanggapannya begini, bahwa setiap lembaga punya legalitas untuk menegakkan hukum, oke, gitu. Tapi setiap aturan hukum sebagai negara hukum ada 3 hal. Aturan yang lebih tinggi tidak boleh disimpangi atau dilawan oleh yang lebih bawah. Atau aturan yang lebih baru dia akan berlaku ketimbang aturan yang lama. Atau aturan yang lebih khusus itu akan berlaku ketimbang aturan yang umum. Berarti dalam konteks ini KUHP dan undang-undang tidak bisa dilawan dengan hanya surat telegram gitu, Pak ya? Oke, kita akan dengarkan tanggapan dari KPK. Sudah ada juru bicara KPK, Febri Diansyah. Selamat malam, Mas Febri. Ya, selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Mbak. Halo, ya, selamat malam. Ya, di sini, Mas Febri. Anda mungkin sudah melihat bagaimana bunyi dari surat telegram yang menjadi kontroversi. Apa tanggapan dari KPK?
Ya, pertama kami ingin sampaikan bahwa kami tidak menerima surat tersebut, apalagi tadi sudah ditegaskan bahwa surat itu sifatnya internal. Namun memang terdapat beberapa pertanyaan dan konfirmasi yang perlu kami jawab. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kapolri dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rimanto bahwa memang itu bersifat internal dan KPK tetap tentu saja dalam posisi menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum acara yang berlaku, baik itu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ataupun beberapa klausul yang bersifat lex spesialis di Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kita tetap menjalankan seperti itu. Bahwa ada koordinasi yang dilakukan, selama ini memang dilakukan koordinasi yang cukup baik dengan sesama aparat penegak hukum, baik itu di kepolisian ataupun di kejaksaan tentu saja. Baik, Mas Febri, sebetulnya selama ini kalau KPK mau memeriksa atau melakukan penggeledahan maupun penyitaan, selama ini bagaimana prosedurnya? Apakah perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Kapolri atau hanya cukup pemberitahuan saja? Kalau izin seperti yang kita tahu di KUHP memang ada ketentuan izin, tapi itu pada ketua pengadilan. Dan untuk penyitaan, Undang-Undang KPK mengatur secara khusus izin tersebut tidak dibutuhkan. Terkait dengan koordinasi, karena kita sesama penegak hukum, tentu saja koordinasi dilakukan, tapi tetap tidak mengabaikan apalagi bertentangan dengan hukum acara yang ada. Sejauh ini itu kita lakukan, namun tentu bukan dalam konteks izin sebagaimana disebut di KUHP ataupun di Undang-Undang KPK. Baik, koordinasi seperti apa persisnya sebetulnya yang dilakukan KPK apabila ingin melakukan tindakan hukum kepada anggota Polri maupun yang lainnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa. Termasuk juga saya ingin tanya kepada Pak Rikwanto, seandainya anggota sudah melaporkan kepada atasannya, kemudian atasannya mengatakan, mungkin tidak atasannya mengatakan tidak boleh diperiksa, mungkin tidak seperti itu, tapi kita akan jawab sesaat lagi pemirsa, tetap bersama. Pemirsa, Pak Rikwanto menyambung pertanyaan saya tadi, apabila anggota ini melapor ke atasan, kemudian mungkin tidak atasannya mengatakan jangan digeledah dulu atau jangan melakukan penyitaan, mungkin tidak? Ya, selama itu memenuhi KUHP, memenuhi hukum acara, memenuhi ketentuan yang ada, tidak ada yang bisa menghalangi. Kan semua manusia, semua orang ya sama kedudukan di mata hukum. Ya, itu harus dihormati ya. Tapi manakala itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dipelajari juga banyak yang kurang di situ, ya bisa saja siapapun ya, termasuk pimpinannya mengatakan kamu jangan menghadap dulu, jangan ke sana dulu, nanti dulu. Karena menurut penilaian divisi hukum itu belum waktunya kamu untuk ke sana. Umpamanya seperti itu ya. Jadi tetap, jadi kalau memang itu sesuai dengan KUHP, ya sudah kan yang ada, jadi tidak ada halangan. Kalau tidak sesuai dengan KUHP, sesuai dengan prosedur yang ada, jadi sifatnya pemberitahuan ini untuk apa? Itu cenderung kepada cara bertindak ya, internal ya. Itu kan bagaimana teknis di dalam saja. Setiap anggota Polri itu kan manusia biasa yang punya masalah juga. Nah, dia menganggap masalah pribadi, tapi kadang-kala itu membawa institusi. Nah, itu kadang-kadang karena dia menganggap masalah pribadi, kemudian dia melaksanakan proses hukum secara pribadi itu berjalan saja. Tiba-tiba di tengah jalan organisasi terbawa gitu ya. Ini yang disayangkan. Makanya di sini dikatakan banyak yang tidak sepengetahuan pimpinannya. Dia harus memberikan laporan. Dengan begitu dia bisa audiensi, bisa dapat guidance, bisa dibahas masalahnya bersama-sama, dan pada akhirnya perlukah diberikan pendampingan baik pengacara maupun dari internal, yaitu bidang propam maupun divisi hukum. Itu maksudnya ini adalah supaya jangan sampai masalah pribadi membawa institusi juga namanya tercemar karena memang tidak ditangani dengan baik pada awalnya. Harapannya Pak, memberitahukan kepada atasannya itu saat itu terjadi atau sebelum? Sebaiknya atau di awal, apa-apa? sebaiknya di awal kejadian. Jadi kita buatlah prosedur cara bekerja anggota kepolisian, cara bertindaknya. Ada kejadian-kejadian yang menimpanya sebagai anggota kepolisian, itu sebaiknya diketahui oleh temannya, kemudian atasannya kemudian ya, tergantung daripada grade ataupun tingkatan daripada permasalahan itu. Baik. Untuk supaya
organisasi tahu dan dia juga di guidance. Nah, pada waktunya akan didampingi oleh lawyer atau propam ataupun divisi hukum. Jadi supaya semua berjalan smooth. Jadi apapun dia adalah dia sebagai pribadi, sebagai pribadi dan sebagai anggota Polri, organisasi juga siap untuk menghadapinya. Harapannya ini bisa berjalan dengan mulus nih Pak Fikar. Tapi kalau melihat bagaimana proses anggota memberitahukan kepada atasannya nanti bisa mereview kembali apakah ini sesuai dengan prosedur atau tidak, ini nantinya malah akan menghambat tidak sih? Gini, kelihatannya dengan surat edaran ini, telegram ini, kepolisian menempatkan diri tidak hanya sebagai institusi penegak hukum, tapi juga menjadi institusi yang pada umumnya, ya, umpamanya tadi ada tidak hanya menjaga nama baik lembaga, tapi juga ikut membantu masalahnya anggota-anggotanya, gitu. Jadi ada perubahan paradigma kalau menurut saya, ya. Di samping dia menjadi institusi penegak hukum, tapi juga dia menjadi institusi yang memang lebih manusiawi, melindungi anggota-anggotanya, kira-kira gitu. Tapi apakah itu punya potensi untuk antinya menghalangi upaya penyelidikan atau penyidikan? Sangat punya potensi kalau tidak dirubah redaksinya. Karena seperti saya bilang tadi, surat edaran Mahkamah Agung aja menjadi hukum, gitu. Itu padahal surat edaran, gitu. Apalagi ini kalau belum ada perubahan tertulis, yang di bawah itu oleh Kapolri belum dirubah kok, nggak usah diikuti, ini perintah Kapolri. Seperti itu, gitu. Jadi kalau menurut saya harus lebih dikomunikasikan dengan yang di bawah Kapolri, gitu ya. Kemudian harus dirubah redaksinya, lebih ditujukan pada internal, gitu. Ya, kalau tidak ya nanti tafsirnya seperti itu, gitu. Tafsirnya seperti itu dan pasti akan ada semacam resistensi dia ketika memenuhi ada undangan panggilan atau ada penggeledahan atau ikut salah tafsir juga, gitu ya. Berbicara soal resistensi, Pak, mungkin kita harus kasih contoh kasus Mas Febri. Mas Febri, kita ingat waktu itu ada 4 anggota Polri yang merupakan ajudan dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Beberapa kali waktu itu mangkir saat dipanggil KPK dalam kasus yang ditangani KPK. Apakah waktu itu KPK meminta izin atau memberitahu kepada Kapolri bahwa akan ada 4 personilnya yang diperiksa? Pada prinsipnya tentu koordinasi kita lakukan, meminta pada atasan untuk menghadapkan anggota misalnya seperti itu. Dan kita tahu kemarin memang ada respon yang bersangkutan dipindah tugaskan ke daerah lain. Nah, ke depan memang KPK sangat berharap ada koordinasi yang cukup bagus antar penegak hukum, karena kami yakin betul kalau pemeriksaan atau penanganan sebuah perkara dilakukan, itu bukanlah penanganan perkara terhadap institusi, karena institusinya baik-baik saja sebenarnya. Namun memang ada kebutuhan hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak tertentu. Nah, pihak yang diperiksa pun tentu saja hanya pihak-pihak yang diduga memang mengetahui dan mengerti minimal duduk perkara dari sebuah kasus yang sedang diusut. Tentu saja sejauh ini dan ke depan KPK terus melakukan tugas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, baik itu di KUHAP ataupun yang berlaku secara khusus di Undang-Undang KPK, gitu. Bagaimana selama ini koordinasi yang dilakukan KPK kepada penegak hukum lainnya apabila ada anggota mereka yang tersangkut masalah? Pertama, Undang-Undang 30 tahun 2002 memberikan tugas pada KPK, jadi tidak hanya terkait dengan penanganan perkara, ada yang disebut dengan tugas koordinasi dan supervisi. Nah, koordinasi ini dilakukan salah satunya dengan lembaga penegak hukum, baik terkait dengan penanganan perkara ataupun beberapa mekanisme pelaporan dimulainya penyidikan dan lain-lainnya. Jika ada memang dalam penanganan perkara itu kita membutuhkan saksi atau pihak-pihak dari aparat penegak hukum yang lain, tentu akan dilakukan koordinasi, dan pemanggilan tentu saja kita lakukan dengan mekanisme yang ada.
dan komitmen pimpinan tentu memang sangat diharapkan di sini. Kami yakin betul misalnya Pak Kapolri dan Jaksa Agung dan juga termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang beberapa anggotanya juga pernah dipanggil dalam pemeriksaan oleh KPK itu punya komitmen yang cukup bagus untuk pemberantasan korupsi, sehingga tidak ada halangan yang begitu berarti. Diharapkan seperti itu ketika dibutuhkan pemeriksaan terhadap anggota-anggota di institusi penegak hukum tersebut. Selama ini KPK mengalami kendala tidak, Mas Febri, kalau misalnya ada subjek dari hukum yang ternyata berasal dari institusi penegak hukum yang lain? Kemungkinan kendala-kendala adalah penyesuaian soal waktu atau yang pernah terjadi sebelumnya seperti pemindahan tugas dan pelaksanaan tempat pemeriksaan. Namun pada prinsipnya tentu saja kita akan terus lakukan koordinasi semaksimal mungkin agar pengungkapan sebuah perkara kemudian tidak terhalang oleh hal-hal yang sifatnya relatif teknis atau di luar proses hukum itu sendiri. Baik, di segmen berikutnya pemirsa kami akan hadirkan dialog mengenai bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menguatkan lagi koordinasi dan supervisi dan juga untuk mencegah kesalahpahaman dan hal-hal yang memicu kontroversi. Apakah nanti Polri ini akan merubah isi redaksi dari surat telegram ini? Kami akan kembali. Akan surat telegram ini bisa jadi dipandang sebagai hukum bagi anggota internal. Kalau memang ada kesalahan redaksi di situ tulisannya yang memang rancu, apakah itu akan diubah, Pak? Ya, mungkin bukan kesalahan ya, tapi multitafsir ya. Jadi izin Kapolri di sini, ini saya melihatnya sebagai sebuah proses di dalamnya. Ya, sepengetahuan, ya harus melakukan apa untuk menghadapi masalah-masalah hukum yang menimpa anggota. Jadi izin Kapolri dimaksud bukan barrier untuk penegak hukum lain masuk kepada institusi Polri apabila anggotanya bermasalah, tapi merupakan rangkaian sebuah proses saja. Jadi nanti untuk memperjelas redaksional ini akan kita sampaikan nanti pada waktu video conference ya. Nah, dalam waktu dekat kita akan video conference masalah-masalah berkaitan dengan Natal Tahun Baru juga. Nah, di sini kita masukkan juga hal demikian. Banyak ya, direksi dari pimpinan yang harus disampaikan kepada anggota di seluruh Indonesia. Oke, jadi diluruskan di situ ya. Iya. Oke, Pak Fikar, kalau Anda melihat kalau selama ini berjalannya proses koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum, apa koreksi ataupun saran yang bisa Anda berikan agar ini bisa lebih diperkuat lagi koordinasi dan supervisinya? Oke, ada 3 prinsip sebenarnya yang bisa diterapkan ya. Kalau bisa dia menjadi koordinasi itu menjadi koalisi. Nah, artinya mereka bersama-sama dalam satu grup penegak hukum gitu dengan KPK umpamanya memberantas korupsi gitu ya, atau di bidang-bidang yang lain, TPPU dan sebagainya. Nah, kalau nggak bisa koalisi, maka saya ngutip ada bahasa Arab yang bagus. Berlomba-lombalah dalam kebaikan di masing-masing pastabikul khairat. Saya lupa tuh dikit. Jadi ada 2 prinsip yang bagus sebenarnya, koalisi atau kalau kita ada hambatan berkoalisi gitu ya, pastabikul khairat. Saya kira nggak akan bertabrakan kalau sama-sama menegakkan hukum, sama-sama melakukan punya niat baik menegakkan hukum dan sebagainya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Biasanya ini agak mulai bisa tabrakan, Pak, kalau sudah menyangkut misalnya ada anggota Polri yang menjadi tersangka kasus korupsi di KPK. Itu biasanya mulai potensi masalah di situ. Nah, inilah yang saya bilang tadi, paradigmanya harus dirubah. Ketika anggota Polri ada yang tersangka atau sebaliknya umpamanya orang-orang KPK juga ada yang menjadi tersangka gitu, atau orang kejaksaan ada tersangka, mestinya nomor 1 itu sebenarnya kalau mereka punya forum koalisi itu tadi, itu akan apa yang keluar adalah bukan bukan saling kompetisi atau saling menahan diri gitu ya, tapi lebih pada akan berterima kasih. Yang keluar itu akan berterima kasih bahwa lembaganya dibersihkan dari orang-orang yang memang melakukan tindak pidana dan sebagainya. Itu saya kira yang akan keluar gitu. Bukan kemudian mempertahankan spirit the court bagus, tapi dalam hal yang baik gitu. Tapi ketika menyangkut kejahatan, saya kira
apa namanya esprit de corps itu juga nggak bagus gitu ya, karena akan merusak semua gitu. Kalau saya akan rusak semuanya gitu. Oke, Mas Febri, kalau dari KPK, bagaimana Anda melihat upaya apa yang bisa dilakukan untuk lebih memperkuat lagi koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum? Ya, sebenarnya sejak lama kita punya semacam MOU ya, dan bahkan peraturan bersama KPK, kepolisian dan juga kejaksaan terkait banyak hal, tidak hanya soal penanganan perkara, termasuk juga pertukaran informasi misalnya, atau dukungan-dukungan operasional lainnya. Bahkan juga terkait dengan beberapa hal terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, itu selama ini berjalan dan akan terus ditingkatkan karena dalam waktu belakangan cukup banyak sebenarnya KPK juga melakukan koordinasi baik dengan kepolisian ataupun kejaksaan dalam penanganan beberapa perkara di daerah yang sudah berjalan. Semua misalnya dimulai dari SPDP atau pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan jika ada kendala-kendala, kemudian kita support sesuai dengan kewenangan kita tentu saja. Dan bahkan dalam beberapa hal pernah kejadian kita melakukan pengambil alihan karena ada hambatan-hambatan di baik di kepolisian ataupun di kejaksaan, seperti soal kewenangan atau soal yang lainnya begitu. Baik, Pak Arkiwanto, publik mulai muncul harapan baru ketika Kapolri baru ada Pak Tito Karnavian, kemudian dari Ketua KPK juga ada Pak Agus Raharjo. Publik berharap tidak ada lagi insiden-insiden yang menyebabkan dua lembaga penegak hukum ini bersih tegak. Bagaimana dari kepolisian akan menjaga hubungan baik itu? Positive thinking ya. Jadi musuh kita itulah penjahat-penjahat yang notabene tingkat tinggi seperti koruptor, narkoba, ya, dan lain-lain, white collar crime. Itu musuh kita, bukan musuh sesama kita, ya. Jadi sinergis itu harus dibangun. Jadi selama ini dibangun sudah bagus. Belakangan ini ya, kita sering adakan pertemuan, kita sering adakan koordinasi masalah tertentu, ya. Dan terakhir Bapak Presiden kan mengeluarkan Perpres itu masalah saber pungli. Itu juga penyanggah juga. Dan kebetulan belakangan ini cukup efektif ya. Untuk menjaring di instansi masing-masing, kementerian lembaga, termasuk juga tingkat pusat melakukan OTT langsung, ya, bukan untuk bersaing dengan KPK, tidak, tapi bagaimana kita bersama-sama meredam aksi-aksi daripada penjahat-penjahat ini supaya tidak merugikan masyarakat luas. Nah, ini sinergi ini harus dibangun terus. Jadi sudah tidak zamannya lagi atau saatnya lagi kita bersih tegang antar penegak hukum, berebut kewenangan, saling mengaku hebat, saling mendominasi hegemoni masing-masing, tidak. Jadi koordinasi berjalan terus dan selama ini cukup baik. Bisa dibilang Pak Fikar sejak Pak Tito menjadi Kapolri ini sepertinya kejadian pertama. Polri dianggap mau melampaui kewenangannya, mengatur lembaga penegak hukum lain. Bagaimana ini Pak supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, supaya tidak keluar surat telegram yang isinya rancu, apa yang lebih harus diperhatikan? Ya, saya kira yang pertama Polri harus diapresiasi mengenai apa tadi saber pungli. Ya, itu harus apresiasi. Kalau dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain umpamanya, terus terang aja saya agak jauh gitu ya, jauh perbedaannya, bahkan jauh paradigma bersikapnya juga beda itu ya. Polisi di situ harus diapresiasi. Tapi sekali lagi mengenai telegram ini saya kira juga harus diperjelas gitu ya, harus diperjelas. Kemudian satu lagi catatan saya umpamanya soal ketika polisi harus melaksanakan upaya paksa penangkapan atau penahanan, ya, saya kira nggak ada sih hukum kaitannya penegakan hukum dengan budaya Indonesia itu tidak ada. Ada juga budaya hukum, ya. Maksud saya, Boya kalau nangkep jangan jam 5 pagi gitu loh. Orang masih pakai sarung udah ditangkap, gitu ya kan. Ini kasus lain nih Pak. Ya kan, maksud saya sekalian gitu loh. Ya kan, kita harus mengapresiasi Polri-nya, tapi juga harus ada, pakailah kita budaya Indonesia juga, umpamanya hari kerja lah nangkap-nangkap orang gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar dan juga Pak Arkiwanto. Mas Febri juga terima kasih atas waktunya. Kita akan tunggu bagaimana ini nanti perbaikan atau
meluruskan dari isi surat telegram itu agar tidak menjadi potensi masalah ke depannya.